Menpora optimis Timnas U22 raih emas. Striker Garuda Muda beri janji. Timnas Indonesia target lawan Argentina. Jurnalis Argentina beri bocoran hal yang perlu diperbaiki Garuda Muda di laga kontra Myanmar. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Menpora optimis Timnas U22 raih emas, striker Garuda Muda beri janji. Jelang menghadapi Myanmar di laga kedua penyisian grup A, keyakinan pun datang dari Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora RI Dito Aryo Tejo yang optimis dengan sepak terjang Timnas Indonesia U22 di SEA Games Kamboja. Mengacu pada pernyataan Ketum PSSI Erick Thohir, Dito menyebut bahwa Erick Thohir bisa menjamin dapat medali emas. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia terakhir kali juara SEA Games pada 1991 silam. Itu artinya sudah 32 tahun lamanya tidak ada medali emas yang didapatkan Indonesia pada cabur sepak bola. Selain itu, Dito Aryo Tejo pun juga mengacu pada permainan Timnas Indonesia U22 saat hadapi Filipina. Usai laga itu, Dito merasa optimis Erick Thohir jadi sesuatu yang realistis. Ya, sebagai yang disemangatkan oleh Pak Erick Thohir, beliau sepertinya menjamin bisa dapat emas ya. Dan kemarin kita juga sudah lihat bagaimana pertandingan Indonesia melawan Filipina. Jadi menurut saya itu juga sesuatu optimisme yang realistis, ucap Dito Aryo Tejo. Sementara itu, penyerang Timnas U22 Indonesia Ramadan Sananta pun bertekad untuk mencetak gol di SEA Games 2023. Sebagai seorang striker, ambisi Sananta untuk mencetak gol tentu sangatlah tinggi. Namun memang pemain asal PSM Makassar itu tetap memegang teguh kerja sama tim. Sananta sendiri dipercaya sebagai starter oleh pelatih Indra Syafri pada laga pembuka cabur sepak bola SEA Games 2023 tersebut. Tidak menutup kemungkinan jika pemain berusia 20 tahun ini kembali dipercaya masuk dalam starting 11. Maka dari itu, Sananta mengaku sangat siap menatap laga berikutnya. Adaptasi cuaca diakui sempat menjadi kendala, namun dari sisi taktik Indra Syafri sudah menempa anak asuhnya. Untuk saat ini, Timnas Indonesia U22 berada di posisi 2 grup A dengan koleksi 3 poin. Pasukan Indra Syafri hanya terpaut 1 angka saja dari Timnas Kamboja yang duduk di puncak tetapi sudah memainkan 1 laga lebih banyak. Kemenangan skuad Garuda Muda atas Myanmar pun akan membawa mereka ke puncak klasmen. 3 poin juga membuat langkah Indonesia semakin ringan menuju babak semifinal SEA Games 2023. Hal yang perlu diperbaiki Garuda Muda di laga kontra Myanmar. Pertama, efektivitas serangan. Timnas Indonesia U22 begitu mendominasi jalannya pertandingan saat melawan Filipina. Ini dibuktikan dengan statistik di mana penguasaan bola sebesar 56% untuk skuad Garuda Muda. Timnas Indonesia U22 juga mampu memborbardir pertahanan Filipina dengan total 24 tembakan. Namun hanya 7 tembakan saja yang mampu tepat sasaran ke gawang Filipina. Hal tersebut menunjukkan Timnas Indonesia U22 perlu lebih efektif lagi dalam melakukan serangan sehingga setiap peluang yang didapatkan bisa menjadi gol. Kedua, permainan sisi sayap. Timnas Indonesia U22 masih kurang maksimal serangannya dari sektor sayap. Ini dibuktikan dengan hanya ada 4 umpan silang sukses dari 15 kali percobaan. Para pemain yang beroperasi di sektor ini, termasuk para winger dan fullback, harus bisa lebih agresif dalam membantu serangan dari sisi tepi. Ketiga, konsentrasi pemain. Konsentrasi menjadi faktor penting yang harus diperbaiki Timnas Indonesia U22 saat melawan Myanmar. Pasalnya, kesalahan kecil bisa berbuah fatal dengan lawan Myanmar. Berbeda dengan Filipina yang memiliki kualitas di bawah Myanmar, sehingga kesalahan-kesalahan dari para pemain Timnas Indonesia U22 tak bisa dimanfaatkan.
Timnas Indonesia target lawan Argentina, jurnalis Argentina beri bocoran. Kabar menarik datang dari Timnas Argentina yang dijadwalkan bakal melawan Kamerun dan Indonesia di FIFA Matchday Juni mendatang. Meski belum dirilis secara resmi, menariknya jadwal tersebut justru sudah tertera lebih dulu dalam susunan laga Timnas Argentina dalam laman English Wikipedia. Meski demikian, tanggal dan lokasi stadion melawan skuad Garuda belum tertera dalam laman tersebut. Sementara dalam susunan tersebut hanya tercatat lokasi pertandingan skuad Garuda versus La Albi Celeste bakal digelar di Indonesia. Sementara melawan Kamerun, Argentina akan bertanding di Bangabandhu National Stadium Dhaka, Bangladesh. Namun, tanggal dan waktu juga masih belum dicantumkan. Melihat hal tersebut, ini seakan menjadi angin segar bagi Timnas Indonesia. Pasalnya skuad Garuda disebut menjadi lawan yang paling mungkin menjadi opsi Argentina. Hal ini pun disampaikan langsung oleh jurnalis Argentina bernama Marcos Duran. Hal tersebut disampaikan lewat akun Twitter pribadinya @Marcos yang menyebut Timnas Indonesia menjadi salah satu opsi terkuat lawan Timnas Argentina dalam laga persahabatan bulan Juni mendatang. Bahkan hal tersebut diperkuat oleh pemberitaan salah satu media Spanyol Relevo yang menuliskan bahwa Argentina berminat bertanding di negara Asia. Menanggapi peluang tersebut, asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto pun berharap kabar ini benar-benar terjadi, bukan hanya angin saja. Sebab menurut rekan Sintayong itu, ini akan menjadi sebuah pengalaman berharga untuk Timnas Indonesia. Timnas Indonesia sendiri sejatinya pernah menghadapi negara-negara kuat seperti Belanda dan juga Uruguay. Meski kalah besar, banyak pengalaman yang bisa dipetik oleh para pemain Timnas Indonesia usai pertandingan tersebut.